Ela veio pro baile de shortinho pra exibir o bumbum. Baile de shortinho pra exibir o Halo teman-teman, adik-adik semuanya, jumpa lagi dengan aku di channel Met TV. Di video kali ini aku mau bahas tentang konsep dasar pecahan senilai. Ya, di sini kita akan bahas bagaimana cara mencari pecahan yang senilai. Seperti ini, bisa mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama, membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama, dan apa yang disebut pecahan yang senilai. Nanti kita akan lihat. Terus nanti kita juga akan menyelesaikan soal pecahan senilai, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, langsung saja aku akan bahas dari yang pertama ya, yaitu kalau kita lihat gambar pecahan di sini, ini yang berwarna sebenarnya memiliki area yang sama ya, luas yang sama atau besar yang sama. Yang diberi warna hijau sama yang diberi warna pink, ini besarnya sama. Dengan yang diberi warna kuning, dengan yang diberi warna biru, besarnya sama, tetapi penulisan pecahannya berbeda. Untuk menyatakan pecahan yang warna hijau ini yaitu 1/2 ya. Kenapa? Yang diberi warna hijau ini ada 1 dari 2 bagian, sedangkan ini yang diberi warna ada 2 bagian dari 4 bagian. Yang ini yang diberi warna kuning ada 3 bagian dari seluruhnya ada 6 bagian. Yang ini ada 4 bagian dari seluruhnya ada 8. Tetapi sebenarnya keempat pecahan ini adalah senilai, sama. Kalau kita lihat dari gambar jelas senilai karena besaran yang diberi warna ini sesungguhnya sama. Nah, sekarang bagaimana kita tahu ya pecahan itu senilai atau berbalik, senilai atau tidak senilai? Caranya mudah. Kita mau tahu 1/2 sama 4/8 apakah senilai? Kita bisa mengalihkan seperti ini. 1/2 ini senilai gak dengan 4/8? Caranya kita tinggal kali saja, ini kali ke sini, 8 kali 1 taruh di sini hasilnya 8. Lalu ini kali ke sini, 2 kali 4 taruh hasilnya di atas sini 8. Nah, ini kalau sama berarti pecahan ini 1/2 dengan 4/8 itu senilai ya. Jadi untuk mengetahui 2 pecahan senilai atau tidak, kita bisa menggunakan perkalian seperti ini. 3/6 apakah senilai dengan 2/4? Nah, kita tinggal kali. Ini kali ini 12, ini kali ini 12. Oh, 12 sama, berarti pecahan ini senilai, seperti itu ya. Nah, untuk mencari pecahan yang senilai, ini kan kita tadi 1/2, ini 2/4 ya, ini 3/6, ini 4/8. Nah, untuk mencari pecahan yang senilai, kita bisa mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Misalkan 1/2 ya. 1/2 ini senilai sama apa ya? Kita bisa mengalihkan dengan bilangan yang sama pada pembilang dan penyebut. Pembilang itu yang atas ya, penyebut yang bawah. Kita kalikan dengan bilangan yang sama. Misalkan kita kali dengan kalau mau jadi seperti ini, kita kali dengan 2, yang bawah kita kali dengan 2. Jadi ini 2/4. Jadi 1/2 ini senilai dengan 2/4. Kalau kita lihat di gambar juga 1/2 sama 2/4 senilai. Jadi cara mencari pecahan yang senilai dengan 1/2 itu tinggal dikali saja dengan bilangan yang sama ya.
dengan bilangan yang sama. Bisa nggak harus 2 ya, bebas. Misalkan 1/2 kita mau cari pecahan yang senilai dengan dia, kita bisa kali dengan 3 ya, kali 3, bawah juga kali 3, asalkan bilangan pembilangnya dikali pembilang dan penyebut dikali dengan bilangan yang sama ya. Ini 3/6, jadi 1/2 itu senilai dengan 3/6. Nah, kalau kita lihat di gambar juga 1/2 senilai dengan 3/6 ya, seperti itu. Atau kita juga bisa mencari pecahan senilai dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Misalkan kita punya 4/8 ini ya, senilai dengan apa? Nah, ini kita bisa juga mencari pecahan yang senilai dengan 4/8 dengan cara membaginya. 4/8 dibagi dengan 2 misalkan ya. Nah, maka yang penyebutnya juga harus dibagi dengan 2. 4 bagi 2, 2. 8 bagi 2, 4 ya. Jadi 4/8 ini senilai dengan 2/4. Kalau kita lihat di gambar juga ya, besaran area yang diarsirnya atau yang diberi warna sama ya. Maka pecahan 4/8 senilai dengan 2/4. Jadi begitu cara mencari pecahan yang senilai. Kita bisa dengan mengali, dengan bisa juga dengan membagi, asalkan perkaliannya atau pembagiannya bilangannya tidak boleh beda. Misalkan dibagi 2, atas dikali 2, bawah juga harus dikali 2. Kalau atas dikali 3, bawah juga dikali 3. Begitu juga pembaginya ya. Kalau atas dibagi 2, bawah juga harus dibagi 2, tidak boleh beda. Beda itu misalnya atas dibagi 2, bawah dibagi 5. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi cara menyatakan pecahan senilai ada 2 cara. Bisa mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama, bisa juga membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Oke, sekarang kita lihat contohnya dalam pemecahan soal sehari-hari. Kamu dan temanmu Antus sedang belajar bersama di rumahmu. Dalam 1 jam, kamu bisa menyelesaikan 10 soal. Nah, kita tulis dulu di sini ya, kamu. Ya, kamu bisa menyelesaikan 10 soal dalam 1 jam. Nah, 10 soal per 1 jam gitu ya, aku tulis 10 soal per 1 jam. Sedangkan Antus ini bisa menyelesaikan 6 soal dalam 30 menit. 6 soal dalam 30 menit ya. Guru matematika memberi PR untuk dikumpulkan besok. Ibumu sudah menyiapkan kue brownies untuk anak yang lebih cepat menyelesaikan PR-nya. Siapakah yang memakan kue brownies itu? Ya, PR itu sama dengan pekerjaan rumah ya, dan 1 jam itu sama dengan 60 menit. Bagaimana kita mengetahui siapa yang lebih cepat di sini? Yaitu dengan cara pertama, kita jadikan ini kan 10 soal sama. Jamnya kita jadikan menit biar sama yang di bawah ya. 10 soal itu 1 jam itu 60 menit. 60 menit. Ini 6 soal 30 menit. Nah, setelah sampai di sini, bagaimana kita membandingkan mana yang lebih cepat? Caranya begini, kita cari pecahan yang senilai dengan dia ya. Yaitu ini yang atas kita bagi 10, yang bawah juga kita bagi 10. Sehingga kita dapatkan 1 soal itu dapat dikerjakan dalam waktu 6 menit ya. Yang ini kita bisa sederhanakan atau cari pecahan yang senilai dengan dia dengan cara membaginya dengan 6. Atas bagi 6, bawah bagi 6, sehingga kita dapatkan 1 soal per 5 menit. Nah,
Setelah kita dapat pecahan yang senilai dari masing-masing, kita bisa membandingkan nih sekarang, karena atasnya sudah sama-sama satu soal. Jadi kita tinggal lihat waktunya saja siapa yang paling cepat ya. Si kamu 6 menit satu soal, si Entus satu soal 5 menit. Mana yang lebih cepat mengerjakan? Tentu si Entus ya, karena satu soalnya 5 menit. Sini satu soalnya 6 menit. Berarti yang lebih cepat mengerjakan si Entus. Ya, yang lebih cepat itu si Entus. Otomatis yang mendapat kue brownies, yang memakan kue brownies itu si Entus. Siapakah yang memakan kue brownies? Yang memakan kue browniesnya yaitu Entus ya. Seperti itu. Oke, sekian video dari aku. Semoga ini bermanfaat untuk kamu belajar tentang pecahan senilai. Dan jangan lupa tinggalkan jejak di video ini. Boleh like, boleh komen, boleh subscribe. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah.